Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Fikfa Oke. Jangan lupa follow atau subscribe, like, dan komen. Bertemu lagi di pertemuan kita yang keempat, masih di Microsoft Excel. Kali ini kita membahas tentang formula atau coding atau rumus VLOOKUP, HLOOKUP. VLOOKUP, HLOOKUP, perbedaannya adalah kalau VLOOKUP itu jenis tabelnya vertikal. Kalau HLOOKUP jenis tabelnya horizontal. Saya ulangi, kalau HLOOKUP adalah jenis tabelnya horizontal. Nah, yang dimaksud dengan VLOOKUP atau jenis tabel vertikal adalah judul tabelnya di atas, isi data tabelnya di bawah. Saya ulangi, kalau VLOOKUP itu ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah itu kalau VLOOKUP. Maksudnya apa? Judul tabelnya di atas, isi data tabelnya di bawah. Berbeda dengan yang namanya HLOOKUP. Kalau HLOOKUP itu ke kanan ke kiri. Maksudnya apa? Judul tabelnya di kiri, isi data tabelnya di kanan. Oke, langsung saja kita kerjakan soal yang ada di sini. Di sini ditanyakan tentang gaji pokok dan jabatan pegawai. Nah, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sama dengan, di Excel selalu dimulai dengan sama dengan. Sama dengan VLOOKUP, ya, sama dengan VLOOKUP. Di sini ditanyakan tentang lookup value, ya. Ini saya bukan klik ya, saya arahkan doang. Saya arahkan menjadi warna biru. Ditanyakan setelah dimasukkan rumus VLOOKUP, lookup value, ya. Saya ulangi ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau muncul seperti ini tekan tombol tab ya. Tekan tombol tab pada keyboard. Nah, setelah itu ditanyakan lookup value. Nah, lookup value itu adalah golongan. Bisa saja lookup value-nya adalah nama pegawai. Tapi karena di sini ada golongan, maka lookup value-nya adalah golongan. Nah, lookup value itu adalah patokan atau kuncinya. Ya, saya ulangi rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, ya. Kita tentukan lookup value. Tadi lookup value-nya adalah golongan, ya. Nah, itu tekan tombol batas. Nah, di komputer saya tombol batasnya itu adalah titik koma. Mungkin kalau di kamu adalah tombol batasnya adalah koma. Jadi belum tentu sama tombol batasnya. Tombol batas di komputer saya titik koma, mungkin kalau di kamu adalah koma. Saya titik koma ya tombol batasnya. Nah, setelah itu ditanyakan table array. Nah, yang dimaksud table array adalah isi data tabel daripada tabel VLOOKUP. Maka kita blok tabel array. Setelah itu, kalau di blok seperti ini, maka kita kunci. Berbeda dengan yang tadi, yang golongan. Nah, kalau golongan seperti ini, karena golongannya berbeda-beda ya, tidak perlu kita kunci. Langsung tekan tombol batas, titik koma. Setelah itu kita blok seperti ini. Setelah itu kita kunci. Nah, kunci ini maksudnya adalah fungsi absolut atau fungsi string, di mana tombol di keyboardnya adalah F4. F4. Nah, setelah itu titik koma lagi atau simbol batas lagi. Tadi saya katakan bahwa simbol batas bisa koma, bisa titik koma, tergantung komputer kamu masing-masing. Oke, di sini kita sekarang menentukan kolom index number. Nah, kolom index number maksudnya apa? Di tabel VLOOKUP ini ada berapa kolom? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Golongan 1, gaji 2, jabatan 3. Nah, ada 3 kolom. Berarti ketika kita menghitung gaji pokok, karena gaji ini berada pada kolom kedua, maka kolom indeks numbernya adalah 2. Nah, itu kurung tutup, enter. Maka akan muncul nilainya. Nah, sampai di sini paham ya? Kalau sudah seperti ini, kita arahkan ke titik, double klik. Nah, lanjut ke mengerjakan soal jabatan pegawai. Nah, sama rumusnya sama dengan VLOOKUP, ya. Setelah itu muncul, kita harus menentukan lookup value ya.
Nah, lookup value tadi adalah golongan. Ya, golongan. Kita klik golongan. Setelah itu tekan tombol batas, titik koma maksudnya. Ya. Setelah itu kita blok table array. Ya, ini table array ya. Table array itu adalah isi data tabel VLOOKUP-nya. Isi data tabelnya aja yang kita blok. Oke. Tekan tombol kunci atau F4. Setelah itu titik koma berapa? Nah, karena kita menghitung jabatan, maka kita hitung jabatan 1, 2, 3. Nah, jabatan ini ada di kolom ketiga, maka kolom index number-nya adalah 3. Nah, itu kurung tutup, enter. Nah, selesai. Itu klik, kita klik ininya lagi, kita arahkan ke titik, double klik. Oke. Ya. Lanjutnya kita akan mengerjakan tabel yang HLOOKUP. Nah, tabel HLOOKUP juga sama. Sama dengan HLOOKUP ya. Kalau udah muncul tekan tombol tab, jangan lupa. Nah, kita ditanyakan lagi menentukan lookup value. Apa sih Pak tadi lookup value? Lookup value saya ulangi lagi adalah patokan atau kuncinya. Nah, patokan atau kuncinya adalah golongan. Maka kita klik golongan. Ya. Bisa saja patokannya adalah nama. Karena di sini ada golongan, nama jadi tidak perlu jadi patokan. Jadi yang jadi patokan adalah golongan. Ya. Setelah kita tentukan lookup value, tekan tombol batas yaitu titik koma ya. Ya. Bisa saja di komputer kamu tadi saya ulangi sekali lagi. Tombol batasnya adalah koma, bukan titik koma. Nah, setelah titik koma atau tombol batas, kita tentukan table array. Tabel array adalah isi data tabel. Nah, isi data tabel yang ini nih. Kita blok isi data tabel. Nah, setelah itu jangan lupa kita kunci yang ini mah. Kalau yang ini, kalau yang tadi yang lookup value tidak saya kunci karena golongannya berbeda-beda. Tapi karena ini table array, kan A hanya ada di G17, B hanya ada di H17, C hanya ada I17. Maka kalau kita blok table array-nya atau isi data tabel, ya, table array itu isi data tabel ya. Maka ini harus kita kunci. Tombol F4 kuncinya. Nah, setelah itu titik koma atau tombol batas. Nah, bedanya dengan yang tadi yang VLOOKUP, kalau VLOOKUP kan kolom index number. Nah, kalau ini yang HLOOKUP adalah row index number. Nah, kita sedang mengerjakan gaji. Gaji pada row kedua. Kita hitungnya 1, golongan tuh 2, gaji itu 3, jabatan. Nah, gaji itu berada row kedua, maka di sini kita tulis row indexnya adalah 2 karena kita mengerjakan soal gaji. Tuh, jangan lupa kurung tutup, enter. Itu kita klik di sini, double klik. Ya. Setelah itu kita kerjakan jabatan pegawai. Nah, sama dengan HLOOKUP ya. Tekan tombol tab kalau udah muncul. Setelah itu kita tentukan lookup value-nya. Nah, lookup value-nya adalah golongan. Nah, table array-nya apa? Nah, sebelum table array jangan lupa ya, tombol batas, titik koma. Nah, kita tentukan table array. Table array itu adalah isi data tabel. Maka kita blok isi data tabel. Setelah itu tekan tombol F4 atau kunci absolut atau fungsi absolut ya. Kita kunci. Tekan tombol batas lagi. Nah, berada di row index berapa jabatan itu? Jabatan berada di row index ketiga. Maka kita tulis ketiga nih. Ya. Itu enter. Kita arahkan klik di sini. Setelah diklik sini, arahkan ke titik, double klik. Maka sudah selesai soal yang saya buat ini. Nah, jika ada soal lagi di sheet kedua, kita lanjut ya. Semisal ada soal di sheet 2. Nah, ini sheet 1 ya. Nah, semisal ada soal di sheet 2 seperti ini. Ini sheet 1, ini sheet 2, ini sheet 1, ini sheet 2. Nah, semisal ada soal di sheet 2 seperti ini. Ditanyakan nama pegawai, jabatan, golongan, dan gaji. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu bagaimana membuat format titik 2. Bagaimana membuat format titik 2 pernah saya ajarkan sebelumnya. Caranya di blok atau diklik. Setelah itu klik kanan, pilih format cell. Di blok atau diklik seperti ini. Setelah itu klik kanan, format cell. Pilih number.
pada number dirubah menjadi custom, generalnya dihapus, kita ganti menjadi add bintang spasi kutip 2 titik 2 kutip 2. Ingat, tolong diingat ya, simbol dan huruf ya itu harus selalu diapit kutip 2, berbeda dengan angka. Kalau angka langsung ya seperti ini, tidak perlu diapit kutip 2. Tapi kalau simbol dan huruf itu selalu diapit kutip 2. Jangan lupa di spasi ya, kutip 2 titik 2 kutip 2. Setelah itu oke. Maka titik 2-nya muncul. Nah, di bawah belum ada titik 2-nya, kita klik yang udah jadi, pilih format painter ya. Klik yang belum jadi. Atau blok yang belum jadi. Nah, itu format painter adalah meniru format sebelumnya. Oke, setelah itu kita kerjakan nama. Nah, pada nama ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat menu drop down list. Bagaimana cara membuat menu drop down list. Nah, bagaimana cara membuat menu drop down list? Kita langsung saja, kita klik selnya, setelah itu kita klik pada menu data atau menu bar data. Pada menu data atau menu bar data, kita cari yang namanya data validation. Nah, ini data validation ya. Kita klik data validationnya. Setelah itu, kita pada menu setting, allow-nya diganti menjadi, pada menu setting, allow-nya diganti menjadi list. Ya. Allow-nya diganti menjadi list. Saya ulangi ya. Pada menu data, kita cari yang namanya data validation. Setelah itu kita klik data validation-nya. Pada menu allow, ya, allow ini ya, kita ganti menjadi list, ya. Source-nya kita klik, ya. Source-nya kita klik, ya. Coba ojok ini ya. Setelah itu kita lanjut ke sheet 1. Nah, ini kan berada di sheet 2. Kita klik sheet 1-nya. Karena tadi yang kita kerjakan nama, maka kita blok nama. Nah, setelah itu tekan tombol enter, enter lagi. Atau enter, setelah itu oke. Maka nama sudah jadi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan jabatan? Cara mengerjakan jabatan adalah menggunakan rumus VLOOKUP. Berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, jangan lupa tekan tombol tab kalau udah muncul rumusnya ya, atau codingnya atau formulanya. Muncul kurung buka. Di sini kita tentukan lookup value. Nah, lookup value itu kan saya katakan adalah patokan atau kuncinya. Nah, di sini berhubung hanya ada nama, maka lookup value-nya kita klik menjadi nama. Maksudnya lookup value-nya adalah nama. Jadi nama dijadikan lookup value-nya. Nah, kunci gak? Boleh dikunci, boleh tidak kalau ini. Ya, karena cuma satu. Saya kunci saja ya. Tekan tombol F4. Nah, itu kita tentukan table array. Nah, sebelum table array, tadi kita tekan tombol batas pada keyboard. Nah, tombol batas di keyboard saya adalah, tombol batas di komputer saya adalah titik koma. Mungkin kalau di komputer kamu adalah koma. Ya, simbol batasnya. Table array. Nah, table array-nya di mana, Pak? Table array-nya berada pada sheet 1. Karena tadi nama kita ambil dari sini, maka table array-nya adalah ini. Maka kita blok table array-nya ini. Ingat ya, hanya isi data tabel. Setelah itu kita tekan tombol F4 untuk menguncinya. Nah, setelah itu timbul batas. Nah, yang kita kerjakan adalah tadi apa? Jabatan kan? Nah, kalau jabatan berarti berada kolom keempat. Kolom indeksnya adalah kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti kolom indeksnya adalah 4. Karena kita sedang mengerjakan jabatan. Sini kita tulis 4. Nah, jangan lupa untuk lebih akurat, kita tambahkan lagi titik koma 0. Ya, titik koma 0. Nah, itu kurung tutup, enter. Saya ulangi ya. Setelah tadi titik koma pada tabel array, kita tambahkan titik koma. Setelah itu berada di kolom indeks keberapa? Kolom indeks keempat ya. Kita klik 4. Titik koma lagi, batas lagi 0. Supaya lebih akurat. Nah, setelah itu kurung tutup, enter. Maka muncul jabatannya adalah kasum. Seperti ini. Ya.
Berubah kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk golongan kita tidak perlu capek-capek lagi. Kita tinggal klik yang ada di sini, tekan copy atau Ctrl C atau klik kanan copy ya di sini. Terus di sini klik kanan paste. Yang ini paste ya. Atau makanya tadi saya bilang hafalkan source key. Caranya gimana kalau copy tadi? Klik Ctrl C di sini dikasihnya di rumus kasihnya ya. Nah, itu kita di sini lagi kita klik paste, Ctrl V. Ya, Ctrl V. Atau kalau kamu bingung, saya ulangi lagi. Di sini klik kanan copy, di sini klik lagi, klik kanan paste. Nah, tinggal kita ganti row indeksnya yang ini nih. Golongan berada row indeks keberapa? Kalau tidak salah row indeks kedua, maka kita tulis 2 di sini, enter. Nah, seperti itu. Ya, untuk gaji sama. Kita copy paste lagi ya, paste. Nah, kita copy dulu, maaf, copy di sini paste, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C-nya di sini, Ctrl V-nya di sini. Nah, setelah itu kita ganti row indeksnya, double klik ya. Caranya tadi double klik ya, double klik. Setelah double klik, ini dihapus, 4-nya kita rubah menjadi kalau gaji di kolom ke-3. Nah, itu enter. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jangan lupa ini dirubah menjadi rupiah dulu. Pernah saya ajarkan kan menggunakan current accounting. Nah, jangan cuma rupiah ini ya. Kita ganti menjadi cari daripada accounting ya. Kita cari yang namanya Rp rupiah. Rp Indonesia maksudnya. Kita cari Rp Indonesia. Nah, ini Rp Indonesia. Decimal place-nya kita hapus menjadi 0. Pada custom kita klik ya. Rp-nya kita kasih titik. Maka soal sudah selesai seperti ini. Rp-nya sudah muncul. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Piki berharap pertemuan kali ini cukup ya. Pak Piki akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.